Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Bengkel Fapotalakan. Jadi di kesempatan kali ini saya kedatangan dua B80 sama B80S. Jadi ini problemnya sama, jadi no atomizer. Ini sudah terpasang RBA nya semua ya. Tapi kalau nggak salah ini yang B80S, ini yang B80. Kalau kita pasang baterai, bentar ya, yang B80S ini, kalau nggak salah ini B80S, ohmnya nggak terbaca ya, nggak terbaca dia. Sama kalau yang ini juga, ini B80 sudah terpasang ya. Kita lihat apakah kedetek. Oh, kedetek. Tapi kayaknya kumat-kumatan sebentar. Berapa ini ya? Ohmnya 0, tinggi kayaknya. Tidak kelihatan mata saya sebentar ya. Ya. 0,9, jadi sepertinya tidak normal. Nanti ini kita cek ya, kita cek. Saya mau lepas dulu RBA nya nih. Sorry, saya mau lepas dulu. Seperti kita ketahui ya, saya sudah di video-video sebelumnya di B80 itu saya sudah info kalau posisi seperti ini, kita tekan tombol fairing ini, harusnya dia ada tegangan ya, ada tegangan untuk mendeteksi RBA yang terpasang. Jadi ini untuk B80S ini kan satu pin ya, B80S itu groundnya di atas. Kita lihat, sebentar, saya pencet lagi ya, fairing 1, di multimeter 1,3 1,4 ya, sekitar situ lah. Kayaknya sih normal, untuk tegangannya ya, untuk tegangannya 1,4 ya, sekitar itulah, antara 1,4 1,6, mirip dengan .io. Untuk B80S ini karena single pin ya, jadi ground ini penting sekali di atas ini. Kalau double pin seperti B80 ini semua di bawah ya, ground sama positif sama negatifnya di bawah. Sedangkan untuk B80S negatifnya di atas. Jadi kalau ini kotor, yang ini drat ini kotor ya, drat ini kotor, atau apa namanya ini, flash nut ini kotor, dia ndak sempurna dia, apa namanya, koneksinya ke sini. Kan ini harus terkoneksi nih, plus minus harus koneksi. Kalau B80 biasa di sini sama di sini ya, di sini sama di sini. Ini negatif, ini positif. Kalau B80S negatifnya di atas, positif di bawah, sama gitu ya. Jadi kalau ini kotor, dia ndak sempurna. Jadi untuk B80S ini sebelum dibongkar, kita coba bersihkan dulu ini kedua permukaan ini ya, drat ini, ulir ini ya, drat ini ya, sama ulirnya ini. Kalau sudah bersih, kalau sempurna ya sudah, berarti tidak perlu dibongkar lagi, gitu aja. Sedangkan kalau untuk yang B80 ini, ntar ini saya singkirkan dulu. Ini kita pisah dulu, takutnya ketukar punya orang. Kita ambil baterai ini.
baterai, kita pasang di sini. Oke, udah nyala ya. Nanti saya tekan, kalau nggak salah minusnya di sebelah kanan, plusnya sini. Saya tekan sekali ya, tombol. Kita lihat di situ, oh dua tinggi dia, 2 volt, bahkan kadang-kadang bisa sampai 4 volt. Jadi ini ada problem dengan mesinnya, jadi tidak mau yang ini kita harus bongkar. Oke. Untuk tahap selanjutnya saya akan coba bersihkan ini sama ini ya, nah bagaimana caranya membersihkan ini supaya maksimal ya. Jadi saya punya cara, saya pakai sikat ya, saya kasih thinner, saya basahin dulu ya. Oke, sampai lumayan basah, baru ujung pincet ini yang lancip ini, sebentar saya fokus dulu ya, ujung pincet yang lancip ini taruh di sela-sela, kita putar gitu ya, paham ya, ikutin aja alur dratnya, ikutin aja. Seperti ini ya, maaf kalau tidak fokus, seperti itulah. Ulangi terus sampai bersih. Jadi mulai sebentar saya bersihkan dulu. Mulai drat yang paling bawah ya, sebentar. Susah kalau tidak fokus ini. Saya fokus dulu, maklum HP jadul. Jadi ini saya pilih drat yang paling bawah ya, kita masukkan ujung pinset ya, kita putar terus, nanti kan kotorannya terangkat tuh ya, terangkat terus sampai ke atas ya. Aduh, sorry, sampai ke atas, putar terus sampai finishnya di drat paling atas. Nah, baru bersihkan lagi pakai alkohol atau thinner ya. Ulangi terus sampai bersih seperti itu. Sudah lumayan bersih, jadi yang selanjutnya kita bersihkan ini flash nut ya. Jadi hampir sama, kita basahin dulu pakai alkohol atau pakai thinner ya, kita basahin dulu, baru kita ikutin aja ulirnya ini ya, kita ikutin begini. Nah, pakai pincet yang ujungnya tajam ya, terus sampai ke drat yang paling bawah. Setelah dicungkel gitu kotorannya, kita bersihkan lagi. Ulangi terus sampai bersih ya. Setelah proses itu kita pasang kembali ya. Moga-moga sudah kedetek. Kita bersihkan dulu ya, jangan lupa ini juga dibersihkan, siapa tahu kotor ya. Kita pasang, kita kencengin, ingat ya harus kenceng karena supaya dia kontaknya maksimal, karena ini ground, ini negatif, ini positif, dia ini kontaknya ke sini, jadi ada hubungannya dengan baterai ya. Oke. Kalau umpamanya dibersihkan tetap tidak mau, ya udah, paksa harus cek mesin. Kita coba dulu ya sebelum kita bongkar. Oke, kita lihat, tetap otomatis, berarti ohmnya nggak kedetek sama sekali. Oke, jadi kedua apa namanya, B80 dan B80S sama B80 nya akan saya bongkar. Ini mesinnya sudah saya bongkar ya, jadi ini bagian bawah, ini bagian atas. Untuk bagian bawah kalau saya perhatikan aman aja,
aman ya, bersih. Jadi kalau mamanya setelah dibongkar bersih, jangan diapa-apain, paling bersihkan lagi dengan alkohol atau thinner supaya lebih bersih ya, karena biasanya ada sisa-sisa liquid juga ya. Untuk B80S karena dia single pin ya, jadi negatifnya itu dia ngambil dari sini, ini kan nempel body ya, jadi ini penting sekali. Kalau mamanya ini ndak connect ke body dengan bagus, walaupun mesin kondisi top chair, dia ndak akan deteksi juga. Jadi ini kan bodinya hasil repaint. Nah, dan ini adalah nggak kelihatan, gelap rek. Di sini sebentar, ini nggak kelihatan loh, gelap. Nah ini adalah kontak untuk baut ini ya, di sini ya. Sepertinya ini kena repaint, jadi ini harus dibersihkan. Jadi enggak repainan cat di atas ini harus dibersihkan juga. Ini maksud saya di bagian atas ini loh. Ini kan kena repaint. Kalau ini enggak masalah sih, ini enggak masalah. Yang ini nempel ke sini ya. Nah ini ya, ini baut khusus ini, dia diameternya besar juga. Kalau membongkar B80S jangan sampai ketukar. Ini bautnya spesial nih, ukurannya beda sendiri, dia gede ya. Jadi kepalanya ini lebar supaya koneksi antara kuningan ini dengan ground, dengan body ini maksimal sekali. Jadi ini harus dikerek. Ini nanti saya kerek ya, nggak bisa saya tunjukkan. Jadi biasanya saya kerek pakai permukaan besi ini atau pakai permukaan yang lain yang tajam gini ya, terserah, gunting ke obeng minus ke sampai permukaan besinya tuh kelihatan. Jadi dia nempel sempurna ke sini, itu aja. Mesin bagian atas, nah ini kan MCU nih, ini ada bekas liquid, ini liquid basah ini. Ini sudah kena kakinya, jadi mau nggak mau kita harus angkat MCU ini, diangkat, dibersihkan. Kalau mamanya perlu ditambah timah ya perlu ditambah aja, tapi kalau enggak perlu ya enggak apa-apa. Yang penting kalau mamanya timahnya sudah jelek, agak keabu-abuan gitu, ya kasih timah lagi supaya nanti nempel dengan MCU-nya bagus ya. MCU-nya juga kalau agak-agak keabu-abuan atau hitam, dikerek dulu, dibersihkan dulu, baru dikasih timah. Oke ya. Jadi untuk proses ngangkat ini sepertinya saya nggak akan kelihatan nih, karena ngeditnya jadi lama. Jadi nanti ini akan saya angkat dulu, saya bersihkan, dan saya taruh kembali ya. Nah ini setelah diangkat ya, setelah dilepas MCU nya, jadi ada kotoran sedikit ini di sini ya. Jadi kita bersihkan dulu sampai bersih ya, sampai dirasa tidak ada kotoran lagi. Untuk MCU nya juga kita bersihkan. Oke, nah ini sekarang sudah lumayan bersih ya. Jadi untuk timahnya ini bisa ditebelin lagi, bisa diperbarui lagi. Tapi kalau momennya masih bagus seperti ini, ada perlu sih. Yang penting sudah bersih gitu aja. Sekarang saya akan kembalikan MCU-nya ke sini. Nah ini sudah saya blower kembali ya ke tempatnya ya, MCU-nya. Cuman ini masih belepotan sama flux. Jadi saya mau bersihkan dulu pakai sikat aja. Bersih ya. Oke, udah kembali lagi, keringkan dulu.
Selesai. Nah, ini sekarang sudah saya pasang RPA ya dan baterai, jadi kita bisa langsung tes. Untuk RPA nya koneknya ke pin dan ke negatif ya, makanya saya kasih tahu ini penting. Kalau dipasang di body ini harus kena body ini. Kalau dia tidak kena body, misal ketutupan dengan cat hasil repaint, itu tidak bisa. Sebagus-bagusnya mesin, kalau namanya ini tidak kontak ke body dengan baik, ya tidak kedetek juga. Oke ya, kita pasang dulu baterai. Harusnya dia detek langsung koilnya. Nah, ini detek, ini koilnya 0,3 ohm. Ini di sini kedetek berapa itu? 0,32 kalau nggak salah. 0,32. Harusnya kalau kedeteknya bisa di firing sih. Nah, itu. Oke ya. Jadi kalau momennya dipasang di body nanti harusnya tidak masalah. Nah, ini maksud saya ya, yang di bodinya ya. Jadi negatif ini, yang di baterai ini, kutub baterai ini, negatif ini harus nempel sempurna ke sini. Ini kalau kotor harus dibersihkan dulu. Bisa pakai apa namanya, pinset, dikerik sampai bersih, baru dipasang. Bautnya pun dia baut spesial ya, beda ukuran, dia gede kepalanya. Jadi pastikan ini harus nempel sempurna antara tembaga kutub baterai negatif ini dengan ground ya, dengan body ya. Oke, sudah dikembalikan ke bodinya ya. Kita coba pasang baterai. Ini sudah RPA sudah terpasang. Kita lihat 0, berapa itu? 0,3 0,35 kedeteknya. Oke, kembali sehat. Problem sebenarnya entah di MCU, entah di konektor ke body itu ya. Tapi mau nggak mau memang MCU nya harus diangkat, dibersihkan dan ditaruh lagi, karena kalau cuman dibersihkan biasa aja biasanya dia problem, nggak lama problem. Jadi kalau MCU nya B80 atau B80S itu harus, kalau momennya korosi kena liquid, itu harus diangkat. Itu sudah pasti, itu harus diangkat, dibersihkan, kalau perlu ditambah timah dan ditaruh lagi. Nah, itu kalau penyakitnya dari MCU ya. Tapi kalau ini enggak tahu nih, tapi kemungkinan besar sih dari baut kuningan metal, apa namanya, kuningan negatif dari arah baterai ini ke mesin tuh ya, sepertinya itu, karena dia tidak kontak secara maksimal ke body. Dah, untuk B80S sudah selesai ya. Jadi selanjutnya saya akan bongkar ini.